Sangat tegas dan berani, begini reaksi Erick Thohir usai timnas Indonesia dicurangi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menunjukkan kekecewaannya yang mendalam saat menyaksikan gol kontroversial yang dicetak oleh timnas Bahrain ke gawang timnas Indonesia. Dengan tatapan datar dan gelengan kepala, Erick terlihat sangat tidak percaya dengan keputusan tersebut. Pertandingan antara Bahrain dan Indonesia berlangsung pada Kamis malam 10 Oktober 2024 dalam rangka matchday ketiga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C. Setelah melalui pertarungan yang sengit, kedua tim harus puas dengan hasil imbang 2-2. Gol penyama kedudukan yang dicetak oleh pemain Bahrain, Mohamed Marhoun, di menit ke-99 menjadi sorotan utama. Gol tersebut dianggap kontroversial karena terjadi di luar batas waktu yang ditentukan. Padahal, waktu tambahan yang diizinkan hanya 6 menit, sehingga banyak pihak merasa keputusan untuk melanjutkan pertandingan sampai menit tersebut sangat meragukan. Erick Thohir, dalam sebuah video yang beredar di media sosial saat menonton pertandingan bersama para penggemar, terlihat sangat bersemangat ketika timnas Indonesia berhasil unggul 2-1 berkat gol indah dari Rafael Struijk. Namun, keceriaan tersebut berubah menjadi kekecewaan yang mendalam ketika Bahrain mampu menyamakan kedudukan di detik-detik akhir pertandingan. Setelah gol tersebut, Erick Thohir menggelengkan kepala, menandakan ketidakpuasan dan kebingungannya terhadap kepemimpinan wasit yang dinilai tidak adil. Sebagai respons terhadap insiden ini, PSSI berencana untuk mengajukan protes resmi kepada FIFA terkait kinerja wasit dalam pertandingan tersebut. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengonfirmasi bahwa langkah tersebut akan diambil. Kami akan mengirimkan surat protes. Kekecewaan kami sangat besar terhadap keputusan wasit, terutama mengenai tambahan waktu yang tidak wajar hingga Bahrain dapat mencetak gol, ungkap Arya dalam pernyataan singkatnya. Saat ini, timnas Indonesia telah menjalani 3 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya, ketiga laga tersebut berakhir dengan hasil imbang, membuat skuad Garuda sementara terdampar di peringkat kelima klasemen dengan total 3 poin. Dengan hasil ini, timnas Indonesia selanjutnya akan bertandang ke Cina untuk melakoni laga berikutnya pada Selasa 15 Oktober 2024 mendatang dengan harapan bisa meraih poin penuh untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Pandit sepak bola tanah air, Muhammad Kusnaini, mendukung keputusan PSSI untuk mengirimkan protes kepada Asosiasi Sepak Bola Asia (AFC) terkait ketidakpuasan terhadap kepimpinan wasit di laga timnas Indonesia versus Bahrain. Menurut pria yang akrab disapa Bungkus tersebut, protes itu diharapkan bisa membuat AFC lebih berhati-hati lagi dalam memilih wasit yang lebih kompeten. Timnas Indonesia harus puas mendapat 1 poin usai bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adapun laga tersebut dimainkan di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis 10 Oktober 2024, malam WIB. Sejatinya, timnas Indonesia bisa saja mengunci 3 poin karena sudah unggul 2-1. Tapi Bahrain mampu menyamakan kedudukan di menit 90+9. Walaupun bisa dibilang gol itu berbau kontroversi karena sudah melewati dari tambahan waktu yang diberikan wasit Ahmed Alkaf, yakni selama 6 menit. Kusnaini mengakui kalau kepemimpinan wasit asal Oman itu memang mengecewakan. Tidak hanya soal tambahan waktu saja, melainkan Ahmed Alkaf kerap melakukan keputusan-keputusan yang dirasa berpihak ke Bahrain selaku tuan rumah. Terkait kepemimpinan wasit laga Bahrain versus Indonesia memang mengecewakan, kata Kusnaini kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu 12 Oktober 2024. Bukan semata terkait insiden tambahan waktu di akhir babak kedua, tapi ada lagi sejumlah keputusan kurang akurat yang dibuatnya sepanjang pertandingan, sambungnya. Terkait hal itu, PSSI pun akan melayangkan surat protes kepada AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia. Pasalnya, mereka kecewa dengan kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf yang dirasa merugikan timnas Indonesia.
Kusnaini pun mendukung langkah PSSI yang ingin bersurat kepada AFC. Menurutnya, ini merupakan langkah yang tepat karena menunjukkan ketidakpuasan PSSI soal kinerja wasit. Selain itu, diharapkan dengan protes seperti ini, diharapkan AFC nantinya bisa mengecek rekam jejak sang wasit sebelum ditunjuk untuk memimpin laga. Tidak ada salahnya PSSI bersurat kepada AFC untuk menunjukkan ketidakpuasan kita, sekaligus meminta agar penunjukan wasit di laga-laga selanjutnya juga mempertimbangkan rekam jejak wasit yang bersangkutan saat memimpin timnas Indonesia. Tandas Kusnaini. Sementara itu, timnas Indonesia saat ini sedang bertolak ke Cina untuk memainkan laga keempat grup C. Adapun pertandingan tersebut akan berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa, 15 Oktober 2024 mendatang. Belakangan ini, dunia sepak bola Indonesia dikejutkan oleh pernyataan yang datang dari pelatih tim nasional Jepang, Hajime Moriyasu. Ia dengan berani menyebut bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ungkapan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat timnas Indonesia sebelumnya sering dianggap sebagai underdog dalam kompetisi sepak bola internasional, terutama di Asia. Moriyasu yang memimpin tim Jepang sejak 2018 dan membawa Jepang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 di Qatar, memberikan pujian tak terduga terhadap Indonesia. Dalam pernyataannya, ia menyebutkan bahwa Indonesia bisa menjadi kuda hitam di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ungkapan ini mengacu pada kemampuan Indonesia yang mengejutkan banyak pihak, terutama mengingat lawan-lawan tangguh di grup ini, seperti Jepang sendiri, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Menurut Moriyasu, Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan, khususnya di bawah bimbingan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Moriyasu bahkan menyatakan bahwa Indonesia berpotensi besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang, sebuah prediksi yang berani mengingat peringkat FIFA Indonesia yang lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di grup tersebut. Pujian Moriyasu tentu saja tidak datang tanpa alasan. Di dua pertandingan awal babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia tampil cukup impresif. Mereka berhasil menahan imbang dua raksasa Asia, yaitu Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia dengan skor 0-0. Hasil ini tidak hanya meningkatkan moral tim, tetapi juga mengejutkan pengamat sepak bola Asia. Performa gemilang ini menandakan bahwa Indonesia tidak bisa dianggap enteng dan memiliki potensi besar untuk melangkah lebih jauh. Timnas Indonesia yang awalnya dianggap sebagai tim lemah karena berada pada peringkat FIFA yang paling rendah di antara negara-negara lain di grup C, kini mulai dipandang sebagai ancaman serius. Kemampuan mereka untuk menahan imbang dua tim kuat menunjukkan bahwa ada perubahan besar dalam pola permainan timnas di bawah Shin Tae-yong, baik dari segi taktik, disiplin, maupun mentalitas pemain. Indonesia masih memiliki jalan panjang di depan mereka, dengan beberapa pertandingan penting yang akan menentukan nasib mereka di kualifikasi. Pertandingan ketiga dan keempat akan mempertemukan Indonesia dengan Bahrain dan Cina. Dua laga ini sangat krusial bagi Indonesia untuk menjaga peluang mereka tetap terbuka dalam persaingan menuju Piala Dunia. Bahrain dan Cina, meski tidak sebesar Jepang, Arab Saudi, atau Australia, tetap merupakan lawan tangguh yang tidak bisa diremehkan. Namun, dengan tambahan pemain naturalisasi seperti Mads Hilgers dan Eliano Reijnders yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga Eropa, diharapkan Indonesia semakin solid dalam menghadapi tantangan ini. Kehadiran mereka diharapkan mampu menambah kedalaman dan kualitas skuad timnas Indonesia. Salah satu pertandingan yang paling dinanti di grup C adalah laga antara Indonesia melawan Jepang. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada bulan November mendatang dan akan menjadi ujian terbesar bagi Indonesia sejauh ini. Jepang, sebagai salah satu tim terkuat di Asia dan langganan peserta Piala Dunia, tentu tidak akan memberikan perlawanan yang mudah. Namun, dengan semangat yang tinggi dan hasil yang mengejutkan di dua pertandingan sebelumnya, Indonesia bisa memasuki laga ini dengan kepercayaan diri yang lebih besar.
Jika mereka mampu tampil solid dan memberikan perlawanan yang ketat kepada Jepang, ini bisa menjadi salah satu momen paling bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Pernyataan pelatih Jepang Hajime Moriyasu tentang peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 memberikan harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Meski jalan menuju Piala Dunia masih panjang dan penuh tantangan, performa yang telah ditunjukkan sejauh ini oleh timnas Indonesia membuktikan bahwa mereka tidak lagi bisa dianggap sebagai tim penggembira. Dengan persiapan matang, dukungan moral yang kuat, serta perkembangan signifikan di bawah Shin Tae-yong, mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 kini semakin nyata.